Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat kesehatan dan nikmat keimanan. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Terlebih dahulu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Hasti dengan NIM 30700121030. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai iman kepada Allah, yang dimana pembahasannya saya akan bagi menjadi 4 poin. Nah, yang menjadi poin pertama yaitu pengertian iman kepada Allah. Poin kedua, bukti keberadaan Allah. Poin ketiga, hikmah beriman kepada Allah. Dan poin yang terakhir yaitu cara untuk meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya membahas mengenai pengertian iman kepada Allah, terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwa apakah yang dimaksud dengan iman. Nah, kata iman berasal dari bahasa Arab yang bermakna percaya. Makna iman dalam pengertian ini ialah percaya dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian, pengakuan itu diikrarkan dengan lisan serta dibuktikan dengan perbuatan amal sehari-hari. Menjadi orang yang beriman bukan persoalan yang ringan atau mudah. Sebagai manusia yang memiliki pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman sangatlah penting. Jadi, seseorang dapat dikatakan sebagai mukmin yang sempurna apabila memenuhi ketiga unsur keimanan. Jika ada seseorang yang mengakui dalam hatinya tentang keberadaan Allah tetapi tidak diikrarkan dengan lisan dan tidak dibuktikan dengan amal perbuatan, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mukmin yang sempurna. Sebab ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Beriman kepada Allah adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi seseorang, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Ayat ini mengandung makna bahwa jika kita ingkar kepada Allah, maka kita akan mengalami kesesatan yang nyata. Orang yang sesat tidak akan pernah merasakan kebahagiaan di dalam hidupnya. Oleh karena itu, beriman kepada Allah sesungguhnya adalah untuk kebaikan manusia. Karena keimanan seseorang itu bisa tebal dan bisa tipis, serta bisa pula bertambah ataupun berkurang. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai bukti keberadaan Allah. Cara untuk memahami keberadaan Allah adalah dengan melalui proses berpikir, di mana Islam telah memberi jawaban yang sahih bahwa di balik alam semesta, manusia dan kehidupan ada Al-Khaliq atau Sang Pencipta yang mengadakan semua itu,
dari yang tidak ada menjadi ada. Seperti yang diketahui bahwa Al-Khaliq itu bersifat wajibul wujud, yang berarti wajib atau pasti adanya. Karena jika tidak demikian, maka ia tidak akan mampu menjadi Al-Khaliq. Ia pun bukan makhluk, karena sifatnya sebagai pencipta yang memastikan bahwa dirinya bukanlah makhluk. Nah, bukti bahwa segala sesuatu itu mengharuskan adanya pencipta yang menciptakannya, yaitu apabila kita melihat semua hal yang terbatas, akan didapati bahwa semua hal tersebut tidak azali, yang berarti tidak berawal dan tidak berakhir. Karena apabila ia azali, bagaimana mungkin ia bersifat terbatas? Tidak boleh tidak. Keberadaan semua hal yang terbatas ini membutuhkan adanya pencipta yang mengadakannya atau mewajibkan adanya sesuatu yang lain. Dan sesuatu yang lain inilah Al-Khaliq yang menciptakan manusia, kehidupan, dan alam semesta. Dalam menentukan sifat Al-Khaliq, ditemukan 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, ia diciptakan oleh yang lain, kedua, ia menciptakan dirinya sendiri, dan yang ketiga adalah bersifat azali dan wajibul wujud serta mutlak keberadaannya. Bukti keberadaan Allah juga telah dijelaskan di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Makna dari ayat ini yaitu, sebagai pencipta, dialah yang awal tanpa permulaan, dan dia pula yang akhir, karena dia abadi tanpa batas akhir. Selain itu, dia adalah yang zahir dan mengetahui apa saja yang tampak, dan yang batin mengetahui apa yang disembunyikan atau yang tersirat di dalam hati. Dia yang paling dekat kepada apa yang telah diciptakannya, dan dia maha mengetahui segala sesuatu di alam semesta. Selanjutnya saya akan masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu hikmah beriman kepada Allah. Nah, kita harus yakin bahwa Allah ialah pemilik segala sesuatu. Hanya Allah lah satu-satunya pencipta. Hanya Allah lah yang berhak kita sembah, dan tidak ada sekutu bagi Allah. Untuk itu, sangat penting untuk kita mengetahui hikmah beriman kepada Allah. Nah, hikmah beriman kepada Allah ada 9, yaitu yang pertama, hati akan menjadi selalu tenang. Yang kedua, mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mempunyai rasa kasih sayang yang tinggi. 4, diampuni dosanya dan mendapatkan pahala yang besar. Kelima, diberikan kemudahan dalam hidupnya. 6, mencegah dari perbuatan syirik. 7, rasa syukur yang selalu bertambah. 8, ketaatan yang selalu bertambah. Dan yang ke-9 adalah mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Baiklah, saya akan masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu cara untuk meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara untuk meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4 cara, yaitu yang pertama, rutin membaca Al-Quran, yang dimana Al-Quran merupakan pedoman utama untuk kita meningkatkan keimanan. Karena pada saat kita hanya mendengarkan Al-Quran, keimanan kita akan bertambah, apalagi pada saat kita membacanya. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu menjauhi maksiat. Salah satu penyebab berkurangnya iman adalah maksiat. Maka dari itu, jika kita ingin iman kita terus bertambah, yaitu dengan cara meninggalkan maksiat. Kemudian, cara yang ketiga yaitu berkumpul dengan orang-orang yang salih. Karena keimanan seseorang dapat dilihat dari teman dekatnya. Maka dari itu penting sekali bagi kita untuk cerdas dalam memilih teman. Dan cara yang terakhir ialah rajin beribadah dan berdoa. Nah, rajin beribadah dan berdoa adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, sudah wajib bagi kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengokohkan keimanan kita.